Bab 2776. Yu Maochun meninggalkan Pulau Surga dan bergegas menuju ke arah yang dikirim bawahannya. Orang ini tidak ragu sama sekali. Menurutnya, alasan mengapa Ye Bufan mencoba segala cara untuk menahannya adalah karena pihak lain tidak memiliki master yang dapat menandinginya. Asal dia bisa sampai di sana cukup cepat, dia akan mampu menangkap semua tungku itu. Adapun Ye Bufan, dia tidak akan bisa melarikan diri dari wilayah laut ini tanpa peta laut, dan cepat atau lambat dia akan jatuh ke tangannya. Dengan tingkat kultivasinya pada tahap akhir kesengsaraan, kecepatannya luar biasa cepat, dan dia tiba di pulau kecil sekitar setengah jam kemudian. Ketika kakinya mendarat di tanah, ekspresinya tiba-tiba berubah. Tak satu pun dari 100 kuali yang ada tersisa. Mereka berdiri di sana dengan tertib, seolah menunggunya. Yang paling mengejutkannya adalah orang yang ada di tengah, yaitu Ye Bufan. Kamu, bagaimana kamu bisa secepat itu? Yu Maochun tidak dapat menemukan jawabannya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Bagaimana pihak lain bisa tiba di sini sebelum dia? Ye Bufan tersenyum tipis, Bos Yu, aku sudah lama menunggumu di sini. Dia menjalin komunikasi spiritual dengan pendeta Tao, dan mengetahui segala sesuatu yang terjadi di Pulau Surga. Kamu, bukankah itu kamu sebelumnya? Yu Maochun juga seorang pria tua yang licik. Dia segera menemukan kuncinya. Dia telah bertemu dua Ye Bufan berturut-turut, dan salah satunya pasti palsu. Tidak masalah apakah itu benar atau tidak. Ye Bufan berkata, apa yang kita bicarakan sebelumnya masih berlaku. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan peta laut itu dan aku akan mengampuni nyawamu. Hahaha, nak, kau pikir kau bisa membuatku takut dengan berpura-pura menjadi hantu. Yu Maochun telah melihat situasi di pulau itu dengan jelas. Meskipun dia juga terkejut dengan peningkatan yang dicapai Wen Susu dan yang lainnya, tapi bagaimanapun juga, tingkat kultivasi tertinggi pihak lain hanya berada di tahap tengah kesengsaraan. Saat mencapai tahap penyeberangan kesengsaraan, meskipun hanya ada sedikit perbedaan level, perbedaan kekuatannya adalah dari surga ke bumi. Karena itu pula, meskipun dia sendirian, dia sangat percaya diri dan tidak takut sama sekali. Tuan Ye, izinkan saya memberitahu Anda, jika saya ingin membunuh Anda. Itu semudah membunuh ayam. Tidak ada satupun dari mereka yang dapat melindungi Anda. Yu Maochun tidak terburu-buru mengambil tindakan. Menurutku kamu orang yang berbakat. Sayang sekali kalau aku membunuhmu, jadi aku akan memberimu kesempatan. Selama kamu bersedia datang ke sisiku, aku bisa membiarkanmu menjadi wakil ketua geng. Tentu saja dia tidak mengatakan ini dengan sia-sia, tetapi dia mempunyai perhitungannya sendiri. Sekarang kekuatan geng Haisa sudah sangat rusak, mereka harus memperluas kekuatan mereka secepat mungkin. Tidak peduli cara apa yang digunakan Ye Bufan, dia mampu meningkatkan begitu banyak orang ke tingkat yang lebih tinggi dalam waktu yang singkat. Kekuatan seperti ini sungguh mengerikan. Begitu mereka berhasil merekrut pihak lain di bawah panji mereka, geng Haisa niscaya akan menjadi kuat di masa depan dan niscaya akan menjadi kekuatan paling kuat di Laut Iblis. Ye Bufan mengerutkan bibirnya dengan ekspresi jijik, bagaimana mungkin aku, seorang jenius medis yang bermartabat, mau bekerja sama dengan sampah sepertimu. Belum lagi wakil ketua geng yang menyebalkan itu, aku bahkan tidak bisa menjadi ayahmu. Wah, kamu cari kematian. Yu Maochun benar-benar marah. Aura di tubuhnya tiba-tiba meledak. Dia terbang ke udara dan mengulurkan tangannya untuk meraih Ye Bufan. Di matanya, pihak lain tidak akan menangis sampai dia melihat peti mati, dan dia akan menyetujui persyaratan apapun selama dia bisa menangkapnya. Wen Susu dan yang lainnya berdiri di samping, memegang pedang di tangan mereka, siap bertempur. Melihat Yu Maochun bergegas mendekat, mereka hendak mengambil tindakan, tetapi Ye Bufan mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka. Lalu dia mengangkat kakinya dan menghentakkan kakinya pelan ke tanah. Dengan suara keras, cahaya menyilaukan muncul dari segala arah dan langsung berubah menjadi perisai cahaya besar, yang menutupi seluruh pulau. Yu Maochun awalnya dipenuhi aura pembunuh, tetapi ketika dia baru setengah jalan terbang, dia tiba-tiba merasakan energi spiritual antara langit dan bumi membeku dalam sekejap, dan dia tidak bisa lagi menyerap sedikit pun. Pada saat yang sama,
Energi sejati dalam tubuh tampaknya tersegel dan tidak dapat bersirkulasi lagi. Ini, seorang kultivator yang tidak dapat mengalirkan energi sejati di dalam tubuhnya atau menyerap energi spiritual antara langit dan bumi, orang dapat membayangkan betapa mengerikannya hal itu. Yu Maochun tiba-tiba panik, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tetap tidak dapat mengubah energi aslinya. Yang terjadi selanjutnya adalah dia kehilangan kendali atas tubuhnya, jatuh langsung dari udara dan menghantam tanah dengan keras. Ini, apa yang sebenarnya telah kau lakukan padaku? Wajah Yu Maochun dipenuhi kepanikan, dan dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri dan kesombongan yang dia miliki sebelumnya. Karena mampu mentransfer hakikat sejatinya, dia adalah orang yang kuat di tahap akhir kesengsaraan. Tetapi begitu dia kehilangan semua ini, dia akan kehilangan dukungan terakhirnya. Apa bedanya dia dengan orang biasa? Sambil berbicara, dia mencoba segala cara yang mungkin, tetapi dantiannya tetap tidak bersuara, tidak ada respons sama sekali. Jangan buang-buang energi Anda, itu tidak ada gunanya. Ye Bufan berjalan dengan gembira, bagaimana? Formasi Feng Yuanku terasa cukup bagus, kan? Formasi yang telah ia dirikan sebelumnya adalah formasi Feng Yuan tingkat 9, yang sifatnya tidak jauh berbeda dari formasi kuno yang tersisa dari Fair Dojo di Tianshengsu. Akan tetapi, itu merupakan formasi sisa dengan efek terbatas, sedangkan formasinya mampu sepenuhnya menekan hakikat sejati seorang kultivator. Kau, Yu Maochun terdiam sejenak. Setelah hidup bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya ia mendengar tentang formasi yang dapat menyegel energi sejati. Untuk dapat mengendalikan sepenuhnya orang kuat seperti saya yang berada di tahap akhir kesengsaraan, seseorang harus setidaknya berada di level ke-9. Tetapi dia sangat akrab dengan pulau ini. Biasanya tempat itu sepi dan jarang penduduknya. Bagaimana bisa tiba-tiba ada formasi tingkat 9? Tiba-tiba, dia mendapat ide. Alasan mengapa pihak lain ingin menahannya dan tidak pergi mungkin untuk menggunakan waktu ini untuk membentuk formasi. Akan tetapi, pencapaian formasi macam apa yang dibutuhkan untuk mendirikan formasi tingkat ke-9 dalam waktu sesingkat itu? Baru pada saat inilah dia sadar bahwa dia telah meremehkan pemuda di depannya, dan itu adalah meremehkan yang serius, yang bisa merenggut nyawanya. Kecerdasannya, strateginya dan metodenya berada di luar imajinasiku. Memikirkan hal ini, dia menghela napas, Tuan Ye, saya mengaku kalah. Saya setuju dengan semua syarat yang Anda sebutkan sebelumnya. Biarkan saya pergi kali ini, dan kita tidak akan berhubungan lagi di masa mendatang. Selain itu, saya bersedia menyerahkan peta laut. Anda juga mengatakan bahwa itu adalah kondisi sebelumnya. Ekspresi menggoda muncul di wajah Ye Bufan, Bos Yu, aku baru saja mengatakan akan memberimu satu kesempatan terakhir, tetapi sayang sekali kamu tidak memanfaatkannya. Kesempatan tidak selalu ada, dan sekarang bahkan kamu adalah tawananku. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menegosiasikan persyaratan? Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya, dan cincin penyimpanan di tangan Yu Maochun jatuh ke tangannya sendiri. Kamu, Yu Maochun penuh dengan keengganan, tapi sekarang dia tidak punya ruang untuk melawan sama sekali. Ye Bufan tidak lagi memperhatikannya. Indera spiritualnya langsung menyapu ke dalam cincin penyimpanan, dan kemudian ekspresinya tiba-tiba berubah. Orang tua ini layak menjadi gangster dalam bisnis perampokan. Dia telah mengumpulkan begitu banyak kekayaan, termasuk puluhan juta batu roh berkualitas tinggi. Dan harta karunnya bukan hanya itu saja, ada juga berbagai bahan pemurnian, berbagai ramuan spiritual, dan segala jenis hal yang aneh dan janggal. Tampaknya dia benar-benar menghasilkan banyak uang kali ini. Orang tua ini pasti tidak mempercayai siapapun dan membawa semua harta karun bersamanya. Namun, wajar saja jika memikirkannya. Tempat manakah yang lebih aman daripada cincin penyimpanan seorang ahli penyeberangan kesengsaraan? Tetapi tidak seorang pun menduga bahwa pada akhirnya akan jatuh ke tangan mereka. Ye Bufan dengan gembira menghitung barang-barang berharga di dalam cincin penyimpanan, tetapi tiba-tiba ekspresinya membeku dan matanya tertuju pada sebuah perahu kecil. Bab 2777 memperoleh peta laut. Pikiran Ye Bufan bergerak,
dan sebuah perahu kecil dengan warna kuno muncul di depan semua orang. Kelihatannya hanya seukuran telapak tangan, tetapi memberi kesan sederhana dan megah. Su Lingsuang berkata, "Apa ini?" Ekspresi Wen Susu berubah, "Ini, apakah ini senjata spiritual terbang?" Sebagai murid gerbang suci, dia tentu tahu tentang senjata spiritual terbang, tetapi benda ini sangat langka. Bahkan King Mengzai, gerbang suci, hanya punya satu. Ya, ini adalah senjata spiritual terbang, dan kualitasnya kelas menengah. Ye Bufan menatap pesawat ruang angkasa senjata spiritual di tangannya. Tampaknya sedikit lebih buruk daripada Jiutian, tetapi kualitasnya jelas menengah. Benda ini sangat berharga dan mustahil orang biasa dapat memilikinya. Tapi itu normal jika Anda memikirkannya. Geng Haisa bergerak dalam bisnis perampokan. Mereka telah merampok banyak pendeta selama bertahun-tahun, dan kekayaan yang mereka miliki dapat dikatakan cukup kaya untuk menyaingi sebuah negara. Wajar jika mereka memiliki harta karun seperti itu. Lagi pula, Pulau Surga pasti tidak jauh dari provinsi Tianxiong. Mustahil untuk membawa sejumlah besar orang ke sana tanpa senjata spiritual terbang, dan bahkan lebih mustahil lagi untuk dengan mudah mengangkut tungku penyegel basis kultivasi kembali. Ye Bufan menyimpan kembali pesawat ruang angkasa senjata spiritual itu. Meskipun benda ini adalah harta karun, namun itu tidak sepenting apapun dibandingkan dengan apa yang sudah dimilikinya, Jiutian. Apa yang paling diinginkannya sekarang adalah peta laut. Dia terus mencari ke dalam cincin itu dengan indera spiritualnya dan akhirnya menemukan kotak giok di sudut. Setelah membukanya, ada dua benda di dalamnya, selembar batu giok di sebelah kiri dan kartu undangan dengan dekorasi yang sangat indah di sebelah kanan. Ye Bufan pertama-tama meraih slip giok itu, mengamatinya dengan indera spiritualnya, lalu wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Peta laut. Ini adalah peta laut yang sesungguhnya. Setelah susah payah mencari, akhirnya saya menemukannya hari ini. Meski ini bukan peta laut seluruh laut iblis, peta ini menggambarkan secara rinci cara pergi dari Pulau Paradise ke prefektur Tianxiong. Tidak seorang pun tahu dari mana benda ini berasal. Menurut Yu Maochun, dia bisa pergi ke Tianxiongzu karena dia mendapatkan peta laut ini. Melihat wajah bahagianya, Wen Susu menjadi gugup. Tuan Ye, apakah Anda sudah menemukan peta laut? Dia telah mencapai tujuannya untuk keluar untuk pelatihan, dan sekarang yang penting adalah bagaimana kembali ke sekte. Ketemu, ini dia, Ye Bufan berkata sambil menyerahkan slip giok di tangannya kepada Wen Susu, lalu menenangkan kegembiraannya dan mengambil kartu undangan di sebelahnya. Jelaslah pada pandangan pertama bahwa benda ini bukan benda biasa. Itu dipenuhi dengan fluktuasi suatu formasi, dan tampaknya banyak usaha dihabiskan untuk produksinya. Di bagian depan undangan tertulis beberapa karakter kuno yang besar, konferensi penilaian harta karun. Dia sekarang cukup berpengetahuan dan segera menyadari bahwa ini seharusnya menjadi undangan ke pertemuan penilaian harta karun. Hal ini tidak jauh berbeda dengan pelelangan, jadi dia tidak menganggapnya terlalu serius. Tetapi ketika dia membuka halaman pertama, ekspresinya membeku. Undangan tersebut bukan berupa lukisan biasa, tetapi diukir menggunakan suatu formasi. Ketika halaman pertama dibuka, ramuan spiritual yang cemerlang segera terpantul di sana. Rumput ini tidak terlihat sangat besar, panjangnya sekitar 1 kaki, seluruhnya berwarna keemasan, dan tidak memiliki banyak daun, hanya 9. Meski itu hanya ramuan spiritual dan hanya sebuah gambar, ia dapat membuat orang merasakan aura liar dan mendominasi yang terpancar darinya. Ini adalah rumput penguasa. Sebagai seorang abadi medis, Ye Bufan berpengetahuan luas dan berpengalaman, terutama dalam beberapa waktu terakhir, ia telah mengumpulkan tidak kurang dari 100 dari 9 ramuan spiritual. Akan tetapi meski begitu, dia tetap terkejut ketika melihat rumput penguasa, lalu tersenyum kegirangan dan merasa sangat gembira. Alasan mengapa dia begitu mementingkan ramuan spiritual ini adalah karena ramuan itu dapat digunakan untuk memurnikan pil penguasa. Ramuan jenis ini jarang diedarkan di kalangan manusia karena tidak terlalu berguna bagi pembudidaya manusia biasa, tetapi merupakan obat mujarab yang tak ternilai bagi kaum barbar yang kuat. Jika Raja Barbar mengambilnya, ia dapat langsung melintasi wilayah utama.
Bahkan jika seorang kaisar barbar mengambilnya, ia hanya dapat meningkatkan satu level kecil. Ambil saja Ratu Qingye sebagai contoh. Sebelumnya dia seharusnya sudah menjadi raja barbar tingkat kedua, tetapi setelah meminum pil penguasa, dia mampu mencapai raja barbar tingkat pertama dalam satu gerakan, yang setara dengan orang Mahayana yang kuat dari ras manusia. Alasan dia pergi ke benua Savage kali ini adalah untuk mencari Raja Qingye. Akan lebih baik jika dia bisa membawa pil Overload sebagai hadiah. Sambil memikirkan hal itu dalam benaknya, ia membuka halaman kedua undangan itu. Hatinya yang baru saja sedikit tenang, menjadi gelisah lagi. Halaman kedua juga mencatat ramuan ajaib, tetapi tidak seperti rumput penguasa. Ini adalah bunga yang sedang mekar, bunga yang luar biasa indah. Yang membuat Ye Bufan terkejut tentu saja bukan keindahannya, melainkan khasiat obat dari bunga ini. Xian Xianghua adalah puncak ramuan spiritual tingkat 9. Ramuan spiritual ini tidak banyak berguna bagi penanam dewasa, tetapi dapat mengubah nasib janin yang baru lahir. Tidak peduli apapun kualifikasi anak yang dilahirkan, jika dia mengambil bunga Xian Xiong, dia dapat menjadi orang dengan kualifikasi luar biasa, dan kultivasinya di masa depan akan menjadi 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha dan dia akan membuat kemajuan yang cepat. Ya Tuhan, sepertinya ini sebuah kebaikan untukku. Ye Bufan bergumam pada dirinya sendiri. Dia hendak pergi mencari Raja Qingye dan putranya. Kedua ramuan spiritual ini hanyalah hadiah yang dibuat khusus untuknya. Menurut rencana awalnya, setelah menangkap Yu Maochun, dia akan segera meninggalkan Pulau Surga. Lagi pula, tempat semacam ini membuatnya merasakan krisis besar. Namun, secara kebetulan, dia melihat undangan ini dan mengetahui tentang konferensi penilaian harta karun yang akan datang. Sekarang dia sudah punya 2 hal ini, dia tidak bisa meninggalkan tempat ini apapun yang terjadi. Betapapun berbahayanya Pulau Surga, demi Raja Aoba dan putranya, dia harus pergi ke sana dan mendapatkan kedua hal ini. Dia lalu melanjutkan membolak-balik undangan itu. Masing-masing benda berikut juga merupakan harta karun spiritual yang sangat langka, tetapi baginya benda-benda itu kurang menggoda dibandingkan 2 ramuan spiritual yang disebutkan di atas. Pada saat ini, Wen Susu di sebelahnya telah selesai memeriksa peta laut. Dia mendongak dan berkata, "Saudara Ye, sekarang kita sudah memiliki peta laut. Semakin panjang malam, semakin banyak masalah yang mungkin kita hadapi. Ayo cepat pergi." Namun, Ye Bufan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku masih punya beberapa hal yang harus dilakukan. Kalian kembali dulu." Setelah berkata demikian, dia membalik pergelangan tangannya, lalu pesawat ruang angkasa senjata spiritual pun muncul di hadapannya. "Sekarang, kalian memiliki 11 orang kuat di tahap penyeberangan kesengsaraan. Dengan pesawat ruang angkasa senjata spiritual ini, kalian seharusnya dapat kembali ke Provinsi Tianxiong dengan selamat." Ini, bukan hanya Wen Susu, tetapi juga Qin Biao dan orang-orang di sampingnya juga terkejut. Menurut mereka, Ye Bufan pasti akan membawa mereka kembali, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka harus kembali ke Pulau Surga. Sui Yueli berkata dengan gugup, "Dr. Ye, Pulau Surga terlalu berbahaya. Saya rasa kita sebaiknya tidak kembali." Yang lain juga mengikuti dan sepakat bahwa mereka tidak boleh kembali. Ye Bufan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku punya alasan untuk kembali. Mari kita kembali ke Tianxiongzu dulu." Wen Susu ragu-ragu sejenak, lalu akhirnya menggigit bibirnya dan berkata, "Kalau begitu, aku tidak akan pergi dulu. Aku akan membantumu semampuku." Dia juga seorang wanita yang sangat cerdas dan kini telah melihat kekuatan Ye Bufan. Selain dari keterampilan medisnya yang luar biasa dan keterampilan formasinya, keterampilan bela dirinya hanya berada pada tahap awal kesengsaraan, yang mana masih 1 tingkat lebih rendah dari dirinya. "Ya, Dr. Ye, Anda telah menyelamatkan hidup kami. Kami tidak bisa pergi jika terjadi sesuatu pada Anda. Dr. Ye, kami ingin pergi bersama Anda. Kami ingin tinggal dan membantu Dr. Ye juga." Orang-orang ini sudah sangat berterima kasih kepada Ye Bufan di dalam hati mereka. Meskipun mereka tahu bahwa Pulau Paradise berbahaya, mereka semua meminta untuk tinggal dan menghadapinya bersama. Bab 2778 Penyempurnaan Formasi.
Ye Bufan melambaikan tangannya, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi Anda tidak dapat membantu saya di sini, dan Anda akan menjadi beban bagi saya. Dia tidak bersikap rendah hati, dia mengatakan kebenaran. Dia bisa datang dan pergi secepat angin dan punya banyak kartu di lengan bajunya, tetapi dia tidak bisa melakukan itu jika dia membawa begitu banyak orang bersamanya. Baiklah kalau begitu. Wen Susu ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya tidak memaksa lagi. Tuan Ye, Anda harus berhati-hati. Kami akan kembali dulu. Walaupun mereka belum lama bertemu, dia sudah tahu kalau lelaki di hadapannya ini adalah dalang dari segalanya, dan karena dia akan kembali, pastilah dia mempunyai rencananya sendiri. Karena dia sudah berkata demikian, maka yang lain pun tidak memaksa lagi. Ye Bufan membuat salinan peta laut dan kemudian mengirim semua orang ke pesawat ruang angkasa spiritual. Dengan Wen Susu yang berada di tahap tengah kesengsaraan, dan senjata spiritual terbang tingkat menengah, dia akan mampu melarikan diri bahkan jika dia bertemu dengan monster tingkat ke-10. Qin Biao dan Sui Yueli juga pergi bersama semua orang. Setelah mereka pergi, hanya Ye Bufan, Xiao Xing dan Su Lingsuang yang tersisa di pulau itu, begitu pula Yu Maochun yang terbaring lemas di depan mereka. Tuan Ye, Anda telah mengambil semua harta karun dan memberi Anda peta laut, jadi saya mohon Anda untuk membiarkan saya hidup. Pada saat ini, Yu Maochun tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan dan hanya bisa menundukkan kepalanya dan memohon belas kasihan. Lagi pula, dibandingkan dengan kehidupannya sendiri, wajah tidak ada apa-apanya. Kamu telah melakukan begitu banyak hal jahat selama bertahun-tahun, apakah kamu pernah memberi kesempatan hidup kepada seseorang? Ye Bufan tidak bersimpati pada orang seperti itu. Dia mengangkat tangannya dan mengayunkan 7 jarum perak ke kepalanya. Dia akan kembali ke Paradise Island untuk menghadiri konferensi penilaian harta karun, tetapi dia tidak tahu apapun tentangnya sekarang. Dia harus memahami situasinya sebaik mungkin, jadi dia melakukan teknik perbaikan jiwa 7 jarum. Setelah mengetahui situasinya dengan jelas, pisau gigi naga di tangan Ye Bufan berkelebat dan langsung memotong kepala Yu Maochun. Kemudian botol pemurnian iblis terbang, mengambil jiwanya ke dalamnya, dan mengubahnya menjadi pil suci yang bening. Setelah semua ini selesai, Ye Erlang datang terlambat dari kejauhan. Dia tidak pandai dalam hal kecepatan dan jauh lebih lambat dari Yu Maochun, yang berada pada tahap akhir kesengsaraan. Ye Bufan mengirim Ye Erlang, Xiao Xing dan Su Lingsuang ke Istana Raja Naga bersama-sama, menyingkirkan formasi di sini dan menghapus semua jejak, lalu bangkit dan bergegas ke Pulau Surga. Dia juga tahu bahwa saat ini situasinya sangat berbahaya, jadi dia mengirim Su Lingsuang dan Xiao Xing pergi terlebih dahulu untuk mencegah mereka menjadi penghalang baginya di saat kritis. Lagi pula, lebih mudah untuk bertindak sendiri. Bila perlu, aku bisa menggunakan batu kekosongan terakhir atau bersembunyi di Istana Raja Naga. Dia kembali ke Pulau Surga, memotong gerbang susunan kehampaan dan masuk. Di rumah Tuan Kota, seorang pria parubaya sedang duduk di ruang belajar sambil minum teh, dan seorang pria berpakaian hitam berdiri di depannya dengan hormat. Dia meletakkan cangkir teh di tangannya, kamu mengatakan tidak ada seorang pun dari geng Haisa yang kembali, tapi pemuda itu kembali tanpa cedera. Pria berpakaian hitam itu mengangguk, ya, tidak ada seorang pun dari geng Haisa yang kembali, termasuk pemimpin geng Yu Maochun. Menarik, tampaknya aku masih meremehkannya. Pria parubaya itu bersandar malas di kursi berlengan, senyum jenaka tersungging di sudut mulutnya. Aku benar-benar penasaran bagaimana dia menghabisi geng Haisa dan Yu Maochun. Pria berpakaian hitam itu tercengang, Tuan Kota, apakah maksudmu orang-orang dari geng Haisa dan Yu Maochun semuanya sudah mati? Tidak heran dia terkejut. Geng Haisa sudah pasti merupakan kekuatan utama di perairan Pulau Paradise. Biasanya, tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi mereka, apalagi sampai dimusnahkan. Yu Maochun berada pada tahap akhir kesengsaraan. Selain takut pada Paradise Island, dia tidak menganggap serius orang lain. Bagaimana dia bisa dibunuh oleh seorang pemuda? Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, seharusnya memang begitu. Kalau tidak, jika Yu Maochun masih hidup, apakah menurutmu pemuda itu bisa kembali? Atau apakah dia berani kembali?
Hanya ketika geng Haisa benar-benar hancur, dia bisa kembali ke sini. Sepertinya begitu. Sebagai pimpinan Paradise Island, pria berbaju hitam itu sangat akrab dengan praktik geng Haisa. Tidak peduli siapa yang memprovokasi mereka, hanya ada satu cara untuk mati pada akhirnya. Sekarang Ye Bufan telah kembali ke Pulau Surga dengan angkuh, sementara geng Haisa tetap diam, hanya ada satu hasil. Namun, wajahnya masih tampak bingung. Geng Haisa memiliki 3 orang kuat di tahap penyeberangan kesengsaraan, dan satu lagi adalah Heliansa. Dan anak itu hanya berada di tahap Mahayana. Bagaimana dia bisa melakukannya dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar? Pria parubaya itu berkata, pemuda itu tidak biasa, dan dia pasti memiliki banyak rahasia. Ekspresi pria berpakaian hitam itu berubah. Tuan Ketua Geng, apakah Anda ingin saya menangkapnya dan kita dapat menyelidikinya secara menyeluruh? Tidak perlu, kamu masih terlalu tidak sabaran. Pria parubaya itu melambaikan tangannya. Jangan lupakan gambaran besar demi hal kecil. Dalam 3 hari aku akan sepenuhnya menguasai Pulau Surga. Saat itu aku akan menjadi dewa di sini. Siapapun yang aku inginkan untuk hidup akan hidup. Siapapun yang aku inginkan untuk mati akan mati, dan tidak seorang pun boleh memiliki rahasia di hadapanku. Jadi jangan membuat masalah selama periode ini, apalagi menarik perhatian orang lain. Pria berpakaian hitam itu mengangguk dan setuju. Tuan Kota Lord berpandangan jauh ke depan, aku tahu. Pria parubaya itu berdiri dan bertanya, bagaimana konferensi penilaian harta karunnya? Semuanya berjalan sangat lancar. Kami telah berhasil melakukan ini selama bertahun-tahun. Ditambah dengan reputasi Pulau Surga, banyak biksu telah datang kepada kami untuk berdagang dalam beberapa hari terakhir. Hahaha, baguslah. Dalam 3 hari, semua harta di tangan mereka akan menjadi milikku. Pada titik ini, pria parubaya itu tertawa keras, tawanya penuh dengan kebanggaan. Ye Bufan kembali ke Pulau Surga, dan perasaan tidak nyaman karena baru saja memasuki pintu muncul dari lubuk hatinya lagi. Apa sebenarnya masalahnya? Petik 2. Ngomong-ngomong, sekarang setelah geng Haisa selesai ditangani, dia tidak terburu-buru untuk kembali ke penginapan, tetapi berkeliling di sekitar Pulau Surga. Ye Bufan berjalan dan berhenti dengan santai, terus-menerus mengunjungi toko-toko di sekitarnya dan sesekali membeli beberapa barang kecil, seolah-olah dia adalah seorang turis yang baru saja tiba di sini. Sebenarnya, dia telah mengamati lingkungan sekitarnya dengan saksama, dan dia dapat melihat dengan jelas kemanapun indera spiritualnya dapat menjangkau. Sekitar 2 jam kemudian, dia berbalik ke pusat seluruh Pulau Surga, yang merupakan alun-alun lanskap besar dengan radius beberapa ribu meter. Bagian tengah, alun-alun ditutupi dengan rumput hijau, dan berbagai vegetasi lanskap, binatang buas dan burung berputar-putar, yang tampak sangat indah. Ada 4 penegak hukum yang berdiri di masing-masing dari 4 arah alun-alun, dan ada papan pengumuman di sekitarnya untuk mencegah burung dan binatang buas masuk. Sebagian besar biksu yang datang ke sini memiliki tujuan lain, dan tidak ada yang berani menyentuh keagungan Pulau Surga. Jadi setelah melihat pemberitahuan dan aparat penegak hukum, mereka langsung mundur, dan tidak ada seorang pun yang mendekat. Ye Bufan pun berhenti ketika sampai di sekitar, dan memasang ekspresi kagum melihat pemandangan. Sebenarnya, hatinya sudah benar-benar tenggelam ke dasar lembah. Orang lain mungkin tidak dapat melihat apapun, tetapi dengan pencapaiannya dalam formasi, dia dapat melihat sekilas bahwa ini adalah formasi pemurnian besar, dan objek pemurniannya adalah ruang terpisah di Pulau Surga. Pada saat ini, dia telah menentukan bahwa ini adalah dunia kecil yang terbengkalai dan sesuatu yang tidak memiliki pemilik, dan penguasa kota di sini mulai memperbaikinya setelah menemukannya. Secara umum, ada 2 cara untuk mendapatkan dunia luar angkasa kecil. Yang satu adalah memperoleh warisan seperti dia, dan yang lainnya adalah menyempurnakannya dengan kekerasan. Tetapi pewarisan itu mudah, tetapi sulit untuk menyempurnakannya dengan kekerasan, lagi pula ini dunia. Dilihat dari formasi pemurnian di depannya, itu seharusnya telah berlangsung selama ratusan tahun dan telah berakhir. Ye Bufan melihatnya lagi dengan saksama. Dengan prestasinya dalam formasi, mudah untuk menghitung waktu yang tersisa. Asalkan ada 3 hari lagi, formasi pemurnian ini akan selesai sepenuhnya.
Dengan kata lain, setelah 3 hari, dunia kecil ini akan menjadi milik pribadi penguasa kota, dan setiap tanaman dan pohon di sini akan berada di bawah kendalinya. Memikirkan hal itu, dia tak kuasa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Bab 2779, Pikiran yang Mengerikan. Hati Ye Bufan sudah dipenuhi gelombang yang bergejolak, tetapi wajahnya tetap tenang. Dia mengalihkan pandangannya ke samping, bertingkah seperti pendeta lain di sekitarnya, seolah-olah dia hanya berjalan-jalan santai di sini dan tidak menyadari perbedaan tersembunyi di alun-alun ini. Pada saat yang sama, dia dengan cepat menghitung dalam benaknya bahwa akan memakan waktu 3 hari untuk sepenuhnya menyempurnakan dunia luar angkasa kecil ini, dan konferensi penilaian harta karun yang diadakan sekarang juga akan berlangsung selama 3 hari. Dengan kata lain, ketika konferensi penilaian harta karun berakhir, atau ketika konferensi itu belum berakhir, dunia kecil ini telah sepenuhnya jatuh ke dalam kendali penguasa kota. Ketika berjalan di jalan, dia jelas merasakan bahwa ada lebih banyak orang di sini daripada sebelumnya. Mereka semua adalah biksu yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi penilaian harta karun. Berdasarkan pengetahuannya sekarang, Pulau Paradise menyelenggarakan konferensi penilaian harta karun setiap beberapa waktu, dan tidak pernah menimbulkan kecurigaan orang lain. Terlebih lagi, tempat ini benar-benar adil dan jujur bagi para kultivator, serta memperlakukan kultivator setan, kultivator hantu, dan monster secara setara. Meskipun transaksi yang melibatkan tungku dan jiwa tampak sedikit jahat, hal itu sepenuhnya normal di mata para pembudidaya. Dapat dilihat dari pengalaman sebelumnya bahwa Paradise Island telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk memberikan kesan yang adil kepada semua orang. Sebelumnya, dia tidak dapat menebak apa tujuan penguasa kota itu, tetapi sekarang dia tahu, tujuannya adalah untuk menarik lebih banyak orang ke sini. Jika kita menggunakan metafora lain yang hidup, penguasa kota diumpamakan seorang nelayan, dan keadilan serta kejujuran di sini adalah umpannya, agar dapat menangkap lebih banyak ikan. Ketika dunia luar angkasa kecil sudah sepenuhnya disempurnakan, maka tibalah waktunya baginya untuk menutup jaring tersebut. Ketika konferensi penilaian harta karun selesai, baik nyawa para pendeta di sini maupun harta karun di tangan mereka akan menjadi milik penguasa kota. Sungguh besar konspirasinya, sungguh dalam rencananya, dan sungguh toleran karakternya. Seperti kata pepatah, semakin Anda memikirkannya, semakin menakutkan hal itu. Meskipun dia belum bertemu dengan penguasa kota, Ye Bufan merasakan ketakutan di dalam hatinya. Orang ini sungguh menakutkan. Dia telah merencanakan semua ini ribuan tahun lalu. Dia tinggal di sini selama sekitar 1/4 jam. Meskipun dia tidak melihat ke sana, indera spiritualnya telah melihat formasi pemurnian dari awal hingga akhir. Meskipun keempat penegak hukum yang berjaga di sana tampak sangat kuat, namun tingkat kultivasi mereka hanya pada tingkat Mahayana, dan mereka sama sekali tidak menyadari adanya penyusupan pada kesadaran spiritualnya. Ye Bufan mendesah dalam hatinya, tak heran tak seorang pun menemukan bahwa seluruh ruang di sini tengah disempurnakan setelah bertahun-tahun. Memang benar bahwa susunan formasi itu diatur dengan sangat cerdik. Formasi ini adalah formasi tingkat 9 yang lengkap, dan ada juga formasi tersembunyi tingkat 9 yang tersusun di luar. Kedua formasi tersebut saling tumpang tindih. Jika dia hanya seorang master formasi tingkat 9 biasa, dia tidak akan bisa menemukan rahasianya kecuali dia datang dengan suatu tujuan. Sekalipun jika aku tidak berlatih formasi di Pulau Panlong dan meningkatkan pencapaianku dalam formasi hingga ekstrim, aku mungkin tidak akan mampu menembus tatanan di sini. Sekarang semuanya sudah jelas, yang tersisa adalah bagaimana mengatasinya. Dengan kemampuannya saat ini untuk mengendalikan formasi, dia hanya perlu memanipulasinya sedikit untuk membuat formasi pemurnian bergerak ke arahnya sendiri. Namun masalahnya adalah dia tidak bisa mendekat sama sekali. Meskipun keempat penegak hukum Mahayana tidak dapat menghentikannya, semua ini harus di bawah pengawasan penguasa kota. Kini telah tiba masa kritis untuk menutup jaring. Saya percaya pihak lain akan terus mengawasi dan tidak akan membiarkan siapapun melakukan sabotase. Berdasarkan informasi yang diperoleh sebelumnya, penguasa kota merupakan seorang sakti yang berada pada tahap kesengsaraan akhir atau di atasnya, dan tempat ini berada di dalam dunia luar angkasanya yang kecil.
Begitu pihak lain mengetahui bahwa Anda telah memperhatikan sesuatu, Anda pasti akan mendapat masalah besar. Karena alasan inilah Ye Bufan tidak hanya tidak berani mendekat, dia bahkan tidak berani tinggal di sini terlalu lama, dan segera pergi bersama orang banyak. Dia berjalan melalui beberapa jalan yang ramai sebelum kembali ke penginapan tempat dia menginap. Dia sudah punya rencana dasar dalam pikirannya. Jika dia bisa meninggalkan pulau surga sebelum dunia luar angkasa kecil itu sepenuhnya disempurnakan, dia tidak akan peduli dengan apapun yang terjadi di sini. Lagi pula, ada terlalu banyak hal di dunia kultivasi yang tidak dapat ia kendalikan sepenuhnya. Yang harus dia lakukan adalah melindungi teman-temannya dan kerabatnya, lalu kembali ke bumi sesegera mungkin. Adapun apa yang terjadi di Laut Iblis dan apa yang ingin dilakukan penguasa kota, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Namun jika ia tidak bisa mendapatkan rumput penguasa dan bunga peri yang diinginkannya saat itu, ia harus memikirkan cara lain. Dia tidak akan pernah membiarkan pihak lain mengendalikan nasibnya sepenuhnya. Setelah beristirahat semalam di penginapan, ia berangkat ke toko sebelumnya keesokan paginya sesuai lokasi undangan. Ini adalah tempat perdagangan terbesar di seluruh Paradise Island. Tempat ini dibersihkan sepenuhnya sehari yang lalu dan diubah menjadi tempat untuk konferensi penilaian harta karun ini. Saat ini, tempat itu penuh dengan petugas penegak hukum, dan pertahanannya jelas 100 kali lebih ketat dari sebelumnya. Ye Bufan datang ke pintu, menunjukkan undangan, lalu masuk ke aula. Sebenarnya Anda bisa masuk tanpa undangan, tetapi Anda harus membayar sejumlah batu roh tambahan. Selain itu, mereka yang bisa mendapat undangan memiliki status luar biasa di sini dan menikmati hak dan status lebih tinggi daripada biksu biasa. Setelah memasuki pintu, Ye Bufan mulai berjalan-jalan di sekitar sini. Menurut pengaturan konferensi penilaian harta karun, waktu di sini dibagi menjadi 3 hari. Selama 2 hari pertama, semua orang dapat berdagang dengan bebas. Setiap biksu yang memiliki tiket masuk dapat mendirikan kios di sini dan menjual harta karun yang ingin mereka perdagangkan. Anda dapat memilih batu roh atau barter. Lelang yang diselenggarakan Paradise Island resmi dimulai pada hari ketiga, dan baru pada hari itulah harta karun yang ada pada undangan dapat dilihat. Selain itu, lelang tersebut tidak menerima penjualan batu roh. Hanya dapat ditukar dengan barang. Anda dapat menggunakan harta Anda untuk ditukar dengan harta karun Paradise Island. Jika itu orang lain, mereka pasti tidak akan berpikir apa-apa, tapi Ye Bufan tahu triknya. Penguasa kota yang bersembunyi di belakang ingin agar semua orang mengeluarkan harta karun mereka yang berharga sehingga pada akhirnya ia dapat mengambilnya sendiri. Pada hari pertama, dia hanya berkeliling di aula. Tempat ini sungguh terlalu besar. Ada puluhan ribu biksu yang mendirikan kios, dan masing-masing dari mereka akan mendirikan larangan. Mustahil untuk menjelajah secara paksa dengan kekuatan mental. Oleh karena itu, ia menghabiskan waktu seharian untuk memeriksa semua barang yang dijual semua orang. Meskipun ia membeli beberapa ramuan spiritual langka, hasil panennya tidak begitu besar. Rumput penguasa, bunga peri, dan rumput pengembalian jiwa yang diinginkannya tidak terlihat dimanapun di sini. Tapi wajar saja kalau dipikir-pikir, Overload Grass dan Fresh Violet Flower merupakan ramuan tingkat atas yang sangat langka. Paradise Island menggunakannya sebagai harta karun paling berharga yang akan dilelang dalam pelelangan, dan orang biasa jelas tidak dapat memilikinya. Beberapa pendeta yang datang ke sini pasti memiliki sejumlah harta karun langka di tangan mereka, tetapi mereka tidak mau membawanya keluar untuk diperdagangkan terlebih dahulu. Anda harus menunggu hingga pelelangan besok untuk menukar barang dengan harta karun yang Anda incar. Setelah sehari mengamati, dia memperoleh pemahaman jelas tentang situasi di sini. Seluruh aula dilengkapi dengan rangkaian pengawasan, dan setiap gerakan setiap orang berada di bawah pengawasan Paradise Island. Transaksi di sini masih menganut asas kewajaran dan keadilan, dan umumnya tidak ada seorang pun yang berani memaksakan suatu transaksi. Namun ada pengecualian. Beberapa orang dengan latar belakang yang sangat kuat tidak perlu dipaksa sama sekali, dan pihak lain harus menjual dengan harga rendah karena kekuatan mereka. Misalnya, lelaki bermata satu di depan Anda, yang tingginya lebih dari 2 meter, datang ke sebuah kios dengan tatapan mengancam.
Harga ramuan spiritual tertera jelas sebesar 10.000 batu spiritual bermutu tinggi, namun dia hanya melemparkan batu spiritual bermutu rendah. Pihak lain tidak berani mengatakan apa-apa dan hanya bisa menyerahkan ramuan spiritual kepadanya dengan patuh. Pria besar itu mendengus puas, berbalik dan berjalan pergi untuk mencari mangsanya berikutnya. Bab 2780 Ular Bermata 1. Pemilik kios adalah seorang pria setengah baya yang kurus. Setelah orang kuat itu pergi, dia tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mendesah sambil menunjukkan ekspresi penyesalan, jelas-jelas merasa kasihan pada ramuan spiritual itu. Ye Bufan berjalan mendekat dan berkata, "Saudaraku, mengapa kamu menjual ramuan spiritual yang begitu bagus hanya dengan 100 batu spiritual?" Pria parubaya itu mula-mula menatap punggung pria bermata satu itu yang menjauh, lalu menatap Ye Bufan dan berkata dengan gugup dengan suara rendah. "Adik kecil, kamu orang luar, tidakkah kamu kenal ular bermata satu?" Ye Bufan berjongkok dan berkata sambil melihat barang-barang di kiosnya, "Apakah kamu berbicara tentang orang itu? Aku benar-benar tidak mengenalnya. Apakah dia sangat kuat? Tidak heran. Kamu harus berhati-hati saat bertemu orang ini di masa depan. Kita tidak boleh memprovokasi dia." Pria parubaya itu berbisik, ular bermata satu itu berasal dari Pulau 10.000 Ular dan merupakan bawahan kepercayaan pemilik pulau, Raja Jiaoteng. Orang ini tidak hanya telah mencapai puncak Mahayana, tetapi juga sangat kejam. Dia sering menyita rumah dan memusnahkan keluarga. Tidak ada kultivator di wilayah laut ini yang tidak takut padanya, jadi tidak ada yang berani memprovokasi dia. Belum lagi dia hanya meminta satu ramuan spiritual dariku, bahkan jika dia mengambil semuanya, aku tidak akan berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, tidak peduli berapa banyak harta yang ada, itu tidak sepenting hidupku. Ketika dia mengatakan hal itu, dia mendesah lagi. Meski dalam hatinya dia tidak mau, dia tidak berani menunjukkan ekspresi apapun. Ye Bufan berkata, "Saudaraku, apakah Pulau 10.000 Ular sangat kuat?" Tentu saja, mereka adalah salah satu pasukan teratas di wilayah laut ini, dan kekuatannya tidak kalah dengan geng pasir laut. Raja Jiaoteng adalah orang yang kuat di tahap akhir kesengsaraan. Ye Bufan sedikit terkejut, "Tapi apa yang kau takutkan? Bahkan geng pasir laut tidak akan berani melakukan kesalahan apapun di Pulau Surga, kan? Jika kau memanggil penegak hukum tadi, mereka tidak hanya tidak akan bisa mengambil ramuan spiritualmu, mereka juga harus mengganti rugi. Adik kecil, kamu harus berhati-hati saat berbicara. Jangan sampai ular bermata satu mendengarmu, kalau tidak kamu akan mendapat masalah besar." Pria parubaya itu melihat sekeliling dan memastikan tidak ada seorang pun di dekatnya sebelum berbisik, "Ular bermata satu benar-benar tidak berani melakukan apapun di Pulau Surga ini, tetapi bagaimana dengan keluar? Kita tidak bisa bersembunyi di sini selamanya, kalau tidak, apa yang akan kita makan dan minum? Pulau Surga hanya dapat menjamin keadilan dan kebenaran di sini, dan menjamin keselamatan para biksu di sini, tetapi tidak akan peduli dengan apapun di luar pintu ini. Baik Pulau 10.000 Ular maupun geng Haisa sangat brutal. Begitu Anda memprovokasi mereka, Anda pasti tidak akan mendapatkan akhir yang baik." Sama seperti ular bermata satu tadi, setidaknya ada 800 biksu yang tewas di tangannya. Ye Bufan mengangguk. Dia hanya mengobrol santai tentang hal-hal ini. Itu tidak ada hubungannya dengan dia, dan dia tidak akan peduli untuk memperhatikan kecuali dia diprovokasi. Hari pertama konferensi penilaian harta karun berakhir, dan Ye Bufan datang ke sini lagi pada hari kedua. Kali ini dia tidak berkeliaran, melainkan menemukan sebuah kios. Ia tidak mengeluarkan harta karun lainnya, tetapi hanya menaruh sebotol mata air yang bergizi. Untuk menghindari masalah, sebuah tanda dipasang di dekatnya yang menyatakan bahwa batu roh tidak akan diterima sebagai imbalan dan hanya rumput pemulih jiwa yang akan diterima. Harta karun yang dapat meningkatkan kekuatan spiritual masih sangat langka dan sangat berharga. Mata air Yang Shen segera menarik banyak biksu untuk datang dan melihatnya, tetapi mereka kecewa ketika melihat kondisi di sekitarnya. Lagi pula, rumput pengembalian jiwa bahkan lebih langka daripada mata air pemelihara jiwa, dan mereka tidak memilikinya sama sekali. Setengah hari berlalu,
Meskipun ratusan orang telah hadir di depan kiosnya, mereka semua akhirnya meninggalkan kiosnya dengan penyesalan di wajah mereka. Ye Bufan sedang bermain Tetris di konsol gamenya karena bosan, dan dia menyelesaikan permainan itu hanya dalam waktu lebih dari 1 jam. Melihat gambar setelah melewati level tersebut, senyum muncul di sudut mulutnya. Dia tidak tahu tingkat mana yang telah dicapai Xiaoxing. Tampaknya permainan ini benar-benar hanya cocok untuk manusia, bukan monster. Pada saat ini, sebuah tangan berbulu besar tiba-tiba muncul di depannya dan meraih mata air Yang Shen. Saya ingin benda ini. Saat dia berbicara, sebuah batu roh tingkat rendah dilemparkan ke depannya. Ye Bufan menyingkirkan konsol game dan mendongak, hanya melihat seorang pria bermata satu berdiri di depannya. Itu adalah ular berbisa bermata satu yang sangat sombong dari kemarin. Ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke tanda di sebelahnya, saya tidak menjual mata air yang menyehatkan ini, saya hanya menukarnya dengan rumput penyembuh jiwa. Apa? Kau yakin kau serius? Pria besar itu melotot dengan satu matanya, dan aura pembunuh yang ganas meledak dari seluruh tubuhnya. Kau tahu siapa aku? Saya hanya ingin membeli sebotol yang Shen Kuan dari Anda. Apakah Anda menjualnya kepada saya atau tidak? Petik 2. Mendengar keributan di sini, orang-orang di sekitar menoleh, terutama beberapa biksu yang telah diganggu oleh ular berbisa bermata satu dalam beberapa hari terakhir. Orang-orang ini berani marah tetapi tidak berbicara, tetapi mereka menggertakkan gigi dalam kebencian di hati mereka, berharap agar pemuda di depan mereka dapat langsung memanggil penegak hukum untuk memberi orang ini pelajaran. Tetapi hasilnya mengecewakan mereka. Ye Bufan hanya tersenyum sedikit lalu bangkit dan pergi, jelas-jelas menyerahkan botol mata air yang bergizi. Pengecut. Petik 2. Ular berbisa bermata satu itu mencibir dengan jijik, wajahnya penuh kesombongan. Menurutnya, orang luar muda, seorang kultivator dengan tingkat kultivasi Mahayana saja, hanya bisa diinjak di depannya. Senyum sinis muncul di bibir Ye Bufan. Dia tidak menghajar orang ini secara langsung bukan karena dia takut, tetapi karena dia tidak ingin menarik perhatian penguasa kota. Namun, dia tidak akan membiarkan ular berbisa bermata satu itu pergi begitu saja. Bagaimanapun, bukan karakternya untuk menderita dalam diam. Itu hanya membutuhkan kesempatan yang tepat. Segera 1 hari berlalu, dan perdagangan bebas pada hari kedua berakhir. Para kultivator yang berpartisipasi dalam transaksi berjalan keluar dari aula bersama-sama menjelang senja. Ye Bufan tidak hanya berjalan keluar perlahan, tetapi tepat ketika dia tiba di luar aula, 7 atau 8 orang bergegas dari belakang, dipimpin oleh ular berbisa bermata satu. Dia melangkah ke depan, mengarahkan jarinya ke Ye Bufan dan tertawa dengan arogan. Saudara-saudara, ini adalah pengecut yang kuceritakan kepadamu. Dia menjual saya sebotol yang Sand Spring dengan harga batu roh tingkat rendah. Walaupun aku mendapat banyak harta hari ini, sebotol musim semi yang bergizi ini adalah yang paling berharga. Petik 2. Setelah dia selesai mengatakan ini, beberapa orang yang mengikutinya juga tertawa dengan arogan. Seorang pria pendek di sebelahnya melangkah maju dan berkata, "Nak, jika kamu memiliki harta di masa depan, silakan kirimkan ke Tuan Ular, jika tidak, kamu akan mendapat masalah." Petik 2. Melihat pemandangan ini, semua orang di sekitar menjadi marah. Ini adalah kasus khas mengambil keuntungan dan masih bersikap manis. Itu benar-benar penindasan. Hanya Ye Bufan yang tampak ketakutan. Dia malu-malu dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Melihatnya seperti ini, seorang pria pendek melangkah maju dan berkata, "Wah, aku mendapat banyak harta hari ini, tetapi mata air dewa Yang-mu adalah yang paling berharga." Petik 2. Ye Bufan mengangguk berulang kali dan berkata dengan gugup, "Ya, saya mengerti." Petik 2. Hahaha, dia benar-benar orang yang tidak berguna. Orang-orang ini semuanya dari Pulau 10.000 Ular. Setelah tertawa arogan lagi, ular bermata satu memimpin semua orang untuk pergi. Tetapi pada saat ini, sesosok tiba-tiba melintas, dan seorang pria berjubah hitam muncul di depannya. Pria itu tertutup rapat di sekujur tubuhnya, hanya dengan sepasang mata hantu yang terbuka, dan penampilannya sama sekali tidak terlihat. Ular bermata satu terkejut oleh kemunculan tiba-tiba orang seperti itu di depannya.
Siapa kamu? Pria berjubah hitam itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengulurkan tangannya yang besar dan meraihnya.